Kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudaraku, apa kabar? Saya berdoa saudara-saudaraku semua sehat, bersukacita di dalam Tuhan, dan damai sejahtera Allah menguasai hatimu, saudara-saudaraku. Saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan memberkatkan kita melakukan aktivitas dan hidup pada hari ini. Kitab Yesaya 65 ayat 17 dikatakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Demikian, saudaraku, tentu semua orang memiliki masa lampau. Dan pada saat yang sama, semua orang memiliki masa depan. Bagaimana kita menyikapi masa lampau? Masa lampau bagi orang bijak dijadikan sebagai pembelajaran yang berharga. Masa lampau tidak harus selalu dikenang, sekalipun sesaat bisa dilihat dan dipandang. Masa lampau tidak dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan perjalanan masa yang akan datang. Masa lampau, biarlah itu dijadikan sebagai saat untuk melihat dan membaharui kehidupan kepada arah yang lebih baik. Bagaimana kita memaknai masa depan? Saudaraku, masa depan sesungguhnya di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sudah ditentukan oleh Tuhan. Tetapi bagi kita sekalipun itu sudah ditentukan Tuhan, Tuhan tidak menginginkan supaya kita berpangku tangan. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kita dinamis memaknai kehidupan itu. Untuk mencapai sesuatu yang baru, saudara-saudaraku, kita harus berani menanggalkan yang lama. Tidak mungkin kita mengenakan pakaian yang lama, sementara kita juga mau memakai pakaian yang baru. Itu risih dan tidak elok dalam kehidupan. Mengenakan yang baru, bukakan pakaianmu yang lama, dan selanjutnya kenakan pakaian yang baru. Itulah kehidupan kita dalam konteks beriman kepada Tuhan. Kalau kita katakan, saudara-saudaraku, siapa yang tidak memiliki masa lampau? Mungkin masa lampau kita jauh dari Tuhan. Mungkin masa lampau kita adalah kotor dan najis di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku. Tetapi Tuhan tidak mau supaya itu tetap berlangsung dalam kehidupan kita menggapai masa depan. Bukakan itu kekotoran. Bukakan itu baju lamamu, hatimu yang lama, pikiranmu yang lama, perbuatanmu yang lama. Sekarang gunakan pakaian yang baru. Pakaian yang baru itu adalah, saudara-saudaraku, pengharapanmu, imanmu, kesetiaanmu, dan karaktermu yang lebih baik. Itulah yang akan ditunjukkan di tengah-tengah kehidupan menggapai masa depan yang sudah Tuhan rancang di dalam kehidupan kita. Allah di dalam Yesus Kristus, saudaraku, mengatakan kepada umatnya bahwa perbuatan lama yang ada di dalam kehidupan bangsa Israel buat Tuhan itu sudah selesai. Tidak diingat lagi, saudaraku. Allah tidak mengingat lagi segala perbuatan-perbuatan dari bangsa Allah yang memberontak kepadanya. Tetapi Allah membangun sebuah masa depan itu. Masa depan itu tidak lagi timbul lagi dalam hati. Luar biasa, saudaraku, bagaimana kasih Tuhan mengasihi kehidupan kita. Dia tidak terjebak dalam perbuatan-perbuatan masa lampau umatnya, tetapi dia mau mengerahkan umatnya supaya umatnya hidup dan dekat bersama dengan Tuhan. Dengan Allah tidak mau mengingat itu lagi di dalam hatinya. Segala yang kotor itu akan dibuang, segala yang baru itu akan diisi di tengah-tengah kehidupan. Inilah firman Tuhan sebagai bukti cinta kasih-Nya kepada kita, saudara-saudaraku. Sehingga kehidupan kita juga, saudara-saudaraku, jangan terpenjara pada masa silam. Akhiri masa lampau dalam kehidupan. Tetapi saat ini gak apalah. Ada masa depan yang sudah rancang ke Tuhan kepadamu, saudara-saudaraku. Rancangan itu mari kita raih dengan perubahan perilaku, dengan kehidupan yang lebih intim, lebih dekat dengan Tuhan lagi. Dan semuanya mari kita serahkan hidup ini supaya Tuhan menuntun kita, membimbing kita menjalani kehidupan itu untuk menggapai masa depan itu. Karena apa? Kasih Tuhan selalu memberikan kita kehidupan. Di dalam kasih Tuhan
anugerahnya yang paling besar kita terima. Itulah yang menjadikan masa depan yang lebih baik bagi kita, saudara-saudaraku. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, jangan terpenjara. Sekali lagi, jangan terpenjara pada masa silam. Hari ini berubahlah untuk sesuatu yang lebih baik. Tuhan mengasihimu, Tuhan sayang kepadamu. Tuhan tidak menginginkan hidupmu terus ada di dalam hidup yang lama. Yang baru sudah tiba, kenakanlah itu, yaitu percayamu kepada Tuhan. Hidupmu akan berhasil, hidupmu akan penuh sukacita, hidupmu ada di dalam kerajaan Allah, saudaraku. Semangatlah bekerja, raihlah kehidupan di dalam rancangan Tuhan, dan selalu beriman, percaya, berdoa kepada Tuhan. Maka engkau akan dituntun di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkatimu, saudaraku. Amin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah menyapa kami. Kiranya kami dan hidup kami semakin lebih baru lagi di dalam Tuhan. Tuhan tidak mengingat peristiwa masa lampau dan tidak menyimpan segala sesuatu perbuatan lama kami. Kami sungguh berontak, kami sungguh kotor, kami sungguh tidak beriman, tidak setia kepada Tuhan. Tetapi itu pun Tuhan tidak mengingatnya lagi. Demi kehidupan kami, Tuhan telah berkarya. Sehingga dengan pengorbananmu, kami memperoleh keselamatan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami dalam kehidupan realitas sosial kami juga dapat memaknai kehidupan yang baru. Tidak mengingat kesalahan-kesalahan orang lain, tidak mengingat segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik dari orang lain, tetapi kami mau bangkit menggapai kehidupan yang bersama dengan Tuhan, yaitu kehidupan di dalam sukacita, kehidupan yang penuh damai sejahtera, kehidupan yang terberkati di dalam Tuhan. Berkatilah seluruh umat-Mu yang telah mendengarkan firman ini, biarlah hidup mereka memperoleh damai surgawi dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih ya Allah. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Mari saudaraku raih masa depan dan jangan ingat masa lampau, tapi berjalanlah dalam masa depan yang dari Tuhan. Tuhan memberkatimu saudaraku.